setiap keputusan yang diambil itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elit, kepentingan para pemimpin dan sebagainya. Nah mungkin di sini juga jadi bertanya-tanya, itu permasalahannya secara mencakup permasalahan yang luas. Lalu bagaimana gitu Pak peran dari negara-negara, masing-masing negara anggota itu sendiri Pak? Oke, peran negara anggota. The first thing saya pikir negara-negara anggota itu perlu have a sound vision, mempunyai visi yang sama, same vision. Jadi visinya itu sama dulu. Jadi kita mengingat lagi karena Indonesia sendiri memang kemarin dalam pertemuan itu mempertegas peran ASEAN itu di era zaman sekarang. Artinya kita pertegas bahwa ASEAN ini harus tetap eksis, tetap menjadi organisasi yang penting. Nah, maka peran negara anggota sendiri harusnya bisa mengimplementasikan hal tersebut. Nah, jadi ASEAN tidak akan bisa berdampak penting tanpa negara-negara anggotanya. Nah, maka itu dulu mempunyai visi yang sama. Kemudian tentunya pertemuan terakhir itu kan sangat bagus sekali poin-poinnya. Maka hendaknya negara-negara anggota itu mengimplementasikan kesepakatan yang sudah dibuat dalam ASEAN Summit 2023 dan menindaklanjutinya mulai dari negaranya masing-masing. Jadi saling sama-sama untuk menindaklanjuti. Berarti peran negara anggota memang dimulai dari memiliki visi yang sama ya Pak, agar dapat mencapai tujuan yang sama. Nah tadi sempat disinggung juga nih Pak mengenai tindak lanjut. Nah saya ingin mengetahui lebih detailnya mungkin ya Pak, tindak lanjut dari negara anggota misalkan dalam hal ini adalah Indonesia gitu. Mungkin juga ada yang bertanya-tanya, mengapa juga membahas isu Myanmar gitu misalkan Pak, ada yang bingung. Nah gimana itu Pak tindak lanjutnya? Oke, tindak lanjut saya pikir berangkat dari 4 poin tadi ya. 4 poin ini harusnya ditindaklanjuti oleh seluruh negara anggota ASEAN gitu ya. Yang pertama terkait dengan keputusan yang diambil, maka negara-negara anggota harus selalu mengingat setiap keputusan yang diambil itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elit, kepentingan para pemimpin dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan kasus di Myanmar, kenapa kita concern ke sana? Tadi sudah saya sebutkan, that's the most serious crimes, kan, of concern to the international community as a whole. Jadi itu concern bersama bagi seluruh masyarakat. Jadi alasannya adalah humanity, jadi kemanusiaan. Maka tentunya kita akan concern ke sana. Bahkan Indonesia sendiri siap untuk berdialog, menjadi the third party untuk berdialog menyelesaikan kasus tersebut terhadap seluruh stakeholder di Myanmar, termasuk junta militernya. Nah, kita siap untuk mencari solusi bersama, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal tersebut. Gitu. Kemudian terkait dengan poin ketiga, hilirisasi industri itu merupakan suatu kunci ya, jika akan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Indonesia sendiri bisa kita lihat sedang viral ya, mobil-mobil listrik, motor listrik. Nah itu sudah diimplementasikan oleh Indonesia sendiri. Nah, jadi bahkan kita dapat subsidi dari pemerintah dalam membeli mobil listrik, motor listrik itu ada subsidi. Nah itu akan membentuk suatu ekosistem sehingga hilirisasi industri menjadi baik dan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya juga tentang mata uang lokal dan digital, pembayaran digital. Itu sudah terlaksana juga di Indonesia ya. Sepertinya sekarang sudah serba digital ya. Kita juga beli barang dari China, beli barang dari negara lain ini tinggal check out Shopee aja atau check out salah satu media sosial ini. Jadi mempromosikan ya, bukan mempromosikan ya. Jadi digital zaman sekarang itu sudah enak, pembayaran itu sudah serba digital. Nah itu yang akan kita kembangkan, karena mengingat terkait dengan mata uang ini kan sensitif ya, masing-masing mata uang itu berbeda. Kemudian juga rupiah juga harus tetap dipertahankan, sehingga mungkin ada solusi dari pembayaran digital.
Baik Pak, mungkin itu dia pembahasan singkat yang sudah sangat mencakup secara singkat namun juga padat, yang dimana kita sudah membahas mengenai apa saja sih yang merupakan pembahasan dari agenda KTT ASEAN yang sudah mencakup 4 poin, serta gimana dan apa sih peran negara anggota serta tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan. Nah, mungkin untuk mengakhiri dari sesi singkat ini, gimana nih Pak, kalau menurut Pak Bilardo kesimpulannya dari telah terselenggaranya KTT ASEAN ke-42 kemarin? Oke, conclusion ya. Jadi sekali lagi saya pertegas bahwa dengan adanya pertemuan terakhir di Indonesia di 2023 ini, maka ini menjadi momentum bahwa ASEAN as an organization in the Southeast Asia must be an important organization, menjadi suatu organisasi yang penting, yang berperan sentral terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap keamanan dan pertahanan dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, kemudian berperan penting juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini Indonesia as a host country mempertegas bahwa ini ada ASEAN, ini ada organisasi yang harusnya bisa berperan aktif dan berperan penting. Jadi dampaknya itu untuk masyarakat Asia Tenggara bahkan ke dunia. Jadi seperti itu. Oke, baik, mungkin itu dia Sobat Juara sekilas pembahasan singkat namun padat mengenai KTT ASEAN kemarin. Baik Pak Bilardo, terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya yang sangat menambah insight kita semua, dan mungkin untuk teman-teman yang ingin mengetahui ataupun mungkin membuka diskusi dengan Pak Bilardo bisa nih ke Instagram beliau di Bilardo Prasetya ya Pak, kalau tidak salah. Nah, mungkin Sobat Juara, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas konten menarik apa lagi nih? Komen di bawah ya. See you. Like and subscribe.